Bang Zuma, si Yosi pernah bilang gini Bang, kalau dia nanti di surga itu nggak punya kelamin katanya Bang. Itu yang dibahas Yosi yang aku masih ingat sampai sekarang. Mungkin Yosi bisa menjelaskan mungkin ke Bang Zuma dan Bang Romi tentang surganya Yosi nanti Yosi yang tidak punya kelamin lagi. Monggo Yosi. Apa sih? Amin. Kan Jul, itu kan Jul? Yup. Gini, aku mau kasih masukan juga buat si Razi. Mendingan Razi kalian tolong jaga dia. Yosi, gedein suaranya. Bang Zuma suaranya cetar membahana. Pria muslim itu suaranya cetar membahana. Kasar luar biasa. Kamu suaranya kecil di surganya nanti nggak punya kelamin lagi. Coba kuatkan suaranya Yosi. Oke, bentar. Ini. Dia lagi korek telinga dia. Ah, Yosi ganteng doang. Set. Kenapa ada Yosi ini suara Jadi nggak? gini, aku tambahin lah buat si Razi. Kalian perhatikan si Razi ini supaya dia nggak jadi orang yang pelin-pelan gitu kan. Ya. Jadi kasih lihat apa Selagi namanya udah pekerjaan lah, bantu dia. Yosi kita nggak bahas Razi lagi. Razi udah case close. Kita membahas benar nggak menurut Yosi seperti yang diakui sama Yosi beberapa waktu lalu. Kenapa di dalam surganya Kristen itu tidak ada lagi kawin mawin karena sudah tidak punya kelamin. Cek, Dan satu. Yosi mengakui Yesus itu naik ke Assalamualaikum surga. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yosi mengatakan kepada kita umat Islam warahmatullahi wabarakatuh. bahwa Yesus naik ke surga itu nggak pakai kelamin. Itu gimana ceritanya? Coba Yosi jelaskan dulu kepada kami gitu loh. Jadi gini, Bu Rifa, Uni Rifa, janganlah framing saya bilang Yesus naik seperti itu nggak bagus kayak gitu. Astagfirullah. Coba Julius jadi saksi aku tuh kalau bicara masalah gini aku nggak mau berbohong loh. Gabriel Iya, yang tapi kan ngomong. aku nggak pernah mengatakan hal seperti itu. Aduh, gimana? Ingat nggak Jul, waktu kita diskusi sama Yosi dia tanya, kenapa di surganya umat Islam itu bisa menikahi perempuan? Berarti laki-lakinya perkasa lah. Aku bilang, lah kamu berarti di surga kamu laki-lakinya pada letoy-letoy. Iya karena nggak punya kelamin kan gitu kamu jawab kemarin itu. Nah Enggak. semua orang tahu itu Jadi Josi, gini, makanya aku Uni pengen Rifa. kamu bahas lagi. Bener nggak seperti itu gitu? Di dalam surga orang Kristen itu tidak ada lagi kawin mengawin. Kan itu yang aku katakan. Jadi jangan disamakan. Kalau di Islam kan ya nggak tahu lah seperti itulah mungkin ya kerjanya. Kalau kami kan memang jelas tidak lagi melakukan dosa seperti hal itu, urusan kayak Oh, hal-hal kawin itu dunia. dosa artinya ya. Iyalah, di surga itu nggak ada lagi hal-hal seperti itu. Berarti Oke. mamanya kawin, mamanya berdosa dong. Mamanya kawin dengan bapaknya. Iya di surga ini kita berbicara di surga, di Oke. atau akan di Artinya dunia kawin baru ya, dunia adalah baru saya dosa nggak tahu. menurut Yoshinoya. Ini menurut Yoshinoya atau menurut Kristen? Kawin di surga itu dosa. Nggak ada kawin mengawin di situ. Ngapain saya Betul, mau bahas enggak. Sekarang kawin di gini. surga dosa? Tadi kamu yang bilang nggak ada lagi karena itu dosa. Tadi kamu yang Iya, bilang. nggak ada kawin di situ, nggak ada lagi menciptakan kawin dan mengawin manusia. Oh, memang apa salahnya dengan kawin? Itu di ayat mana ya di dalam Bible tidak ada kawin mengawin di surga itu di ayat mana, Pak? Iya, untuk manusia kayak kita ini nggak ada lagi. Untuk Iya, di ayat urusan kawin mana? dan Yesus mengawin. ngomong di surga nggak ada kawin mengawin di ayat mana? Iya nggak ada ayatnya, ngapain saya mau bahas? Nggak ada ayatnya. Gimana Jadi ini? itu ada cuma asumsi. Kok asumsi sih? Lah, Sama kayak gini Anda halnya mengatakan saya di tanya surga sama nggak ada Ustadz kawin Sugi. mengawin itu dasarnya apa? Di mana? Umpama contoh kayak gini. Di mana dalam Al-Quran Nabi Muhammad zunat? Nggak ada kan? Ngapain mau dibahas? Gitu. Beda. Nih, Bilang asumsi. Yosi, argumen Yosi kemarin itu bukan seperti itu Bang. Bang, ini aku ngadu sama Abang aku dulu, diam kau Yosi. Kata si Yosi Bang gini kan. Apa kata dia? Jadi kalau laki-laki yang ada di dunia itu yang tidak pernah menikah, jomblo, terus impoten segala macam, di surga juga nggak kawin. Enggak, kata dia. Nah, ternyata si Yosi bilang bahwa nanti di surga Kristen itu mereka tidak punya kelamin, Bang. Itu poin yang aku bahas Bang Zuma. Si Yosi yang bilang, Bang. Aku cuma bilang sama Bang Zuma. Bang Zuma soalnya belajar Pinter Bible. kali kau ini memframing orang
orang ya. Ada Rifa. YouTube-nya masih ada sampai sekarang. Yang itu Bang ceritanya Bang. Aduh. Coba Bang. Aku cuma ngasih tahu Janganlah abangku kayak aja. gitu, Rifa. Emang Aku nggak gitu mau pun. kontak-kontak sama kamu ini. Aduh. Aku Jangan cuma framing aku. Bang Zuma kalau Jangan Yosi. ngomong kayak Uni gitu Ripa, ya. Bang Romi, Bang Zuma, teman-teman semuanya, saya izin turun ya. Makasih atas ini. Iya, Ditunggu juga turunlah kamu banyak belajar gitu. ya. Ya, Aman ya deh ya, aman ya. Udah ya. selesai ya. Bang Julius, teman-teman jadi Bang orang Zuma, pelin-pelan, bro, ya. makasih, sehat selalu buat teman-teman semuanya. Oke, Assalamualaikum. artinya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Razi masih butuh, silakan hubungi kami ya. Pokoknya kami standby. Iya, betul. Oke, ya mungkin Bang Bantu Zuma, Mas Razi. masalah kawin ini ya, karena kita tahu ada juga ayat perkawinan di Bible ya, perkawinan di surga, tapi anak domba yang dikawini. Silakan Bang Zuma. Baik, Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan materi ini, Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan Bismillah, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim. Jadi di sini jelas dikatakan bahwasanya umat Islam kelak di surga kemudian mereka bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapaknya, kemudian dari pasangan-pasangan mereka dan anak-anak mereka serta cucu-cucu mereka. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa di surga itu tidak ada kawin, itu dalilnya nggak ada. Tapi kalau dikatakan bahwa di hari kebangkitan, di hari akhir itu tidak ada kawin, itu ada, memang betul. Matius 22 nomor 30, karena pada waktu kebangkitan. Nah, kebangkitan ini bukan surga. Kebangkitan ini artinya hari di mana manusia keluar dari kubur. Di situ memang belum surga. Anastazis itu tidak merujuk kepada paradesos, tetapi hari perkumpulan atau perhimpunan anak manusia ketika kemudian dia dibangkitkan dari kuburan. Dari bangkit dari kubur maksudnya. Begitu juga dalam Markus 12 nomor 25. Sebab apabila orang bangkit. Nah, bangkit ini dari mana? Dari kubur. Jadi bangkit dari kubur, anestemi, itu bukan berarti dia sudah di surga, tidak. Dikatakan sebab apabila orang bangkit dari orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Masa iya kayak ayam, begitu keluar dari kandang langsung kemudian kawin, cari betina? Enggak. Tetapi ketika dikatakan ketika hari kebangkitan atau ketika orang bangkit dari kematian tidak ada kawin-mawin, ya memang betul. Tapi berbicara mengenai surga, kalau dikatakan tidak ada kawin itu keliru. Kenapa? Matius 19 nomor 29 jelas sekali Yesus menjanjikan 100 pasangan, 100 istri bagi laki-laki. Kemudian di dalam surga juga terekam dengan sangat rinci apa yang tertuang di dalam 1 Korintus 2 nomor 9. Ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua disediakan oleh Allah untuk mereka yang dikasihi Allah. Di mana? Di surga. Jadi kalau saudara mengatakan manusia itu kemudian tidak nikah di surga, tidak kawin di surga, saya rasa itu keliru. Disebabkan karena di surga itu di Wahyu 21 misalnya diceritakan bagaimana ada kawin-mawin. Kemudian di dalam kitab saudara sendiri juga diterangkan bahwasanya orang bangkit itu dengan jasad. Manusia bangkit dengan jasadnya. Contoh misalnya di dalam Yohanes 5, 28, 29. Janganlah kamu heran akan hal itu sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang ada di dalam kuburan akan mendengarkan suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi manusia yang ada dalam kubur itu akan bangkit. Tidak mungkin bangkit tanpa nonot, itu nggak mungkin. Itu cacat namanya. Jadi bangkit dengan jasad, diupah jasadnya kemudian dengan sesuai dengan perbuatan yang ada di atas muka bumi. Jadi manusia itu bangkit dengan jasadnya, dengan kelaminnya. Nah, tergantung nanti kalau di dalam pemahaman saudara di surga itu tidak ada kawin, mungkin kawin yang Anda maksud itu kayak di Kalijodo atau kawin di tempat-tempat yang tidak benar. Tapi kalau di surga, kawinnya orang di sana itu kawinnya orang-orang yang beriman, kawinnya orang-orang yang kudus. Kenapa? Kawin bagi manusia itu seperti kebutuhan napas.
bagi manusia. Jadi itu adalah seperangkat, bagian dari seperangkat yang dibutuhkan oleh biologis manusia. Seperti makan, begitulah kawin adanya. Seperti tidur, begitulah kawin adanya. Jadi sangat keliru menurut saya kalau di surga itu diajarkan tidak ada kawin mawin. Kalau di kebangkitan, hari kebangkitan dari kawin mawin, betul, kita sepakat untuk itu. Silakan. Iya. Jadi ginilah ya. Makanya saya bilang janganlah kita berpikir secara manusiawi ya. Bahwa yang dikatakan kawin itu harus melakukan hal seperti di dunia ini. Gitu ya. Enggak ya. Kawin anak domba itu melambangkan ya Tuhan dan juga jemaat, itu yang di dalam kitab Wahyu ya. Artinya anak domba ini atau Tuhan kita yang Yesus Kristus itu ya menjemput penggantinya perempuan. Perempuan ini ya sudah berapa kali saya jelaskan adalah jemaat yang menanti kedatangannya yang kedua kali, yang membersihkan dosa-dosanya, bajunya dibersihkan sehingga dia mendapatkan kerajaan surga itu. Itu yang dimaksud di dalam kitab Wahyu. Begitu. Jangan kita berpikir kalau memang di ajarannya teman yang selalu saya dengar ya, di khotbah-khotbahnya ustadz, di YouTube apa semua, bahwa di dalam surganya orang Islam selalu dikhotbahkan tentang bidadari. Ya gitu. Bidadari yang kerjanya setiap hari katanya bisa melakukan hal-hal seperti itu. Ya di Kristen gak ada hal yang seperti itu, karena di surga itu suci. Gak lagi orang melakukan hal-hal yang senonoh kayak gitu, dilarang di dunia. Masa di surga Tuhan melihat hal seperti itu? Coba kita berpikir aja secara logika kita, kalau pikiran kita yang baik. Tetapi gak masalah kalau saya sih, kalau memang itu ajarannya teman-teman Islam, hal seperti itu terjadi di surga teman-temannya. Tapi saya ingatkan, yang ke sana itu kalau saya baca di An-Naba kalau tidak salah, An-Naba 33-34. Tapi orang-orang yang bertakwa. Kalau orang-orang yang nggak bertakwa ya nggak bakalan dapat mungkin ya, nggak dapat bagian itu kayaknya ya. Tapi itu ajaran Islam. Saya nggak mau bantah kalau itu memang di dalam ajarannya teman-teman. 72 lawan 1. Dan tiap hari memecahkan hal yang aneh kalau menurut saya. Memecahkan itu, aduh, gimana sih di surga? Coba kita bayangkan aja di surga 1 lawan 70 umpamanya, itu yang sering dikhotbahkan oleh ustadz-ustadz itu ya. Terus itu berjejeran. Coba bayangkan hal seperti itu. Apakah Tuhan melihat hal seperti itu? Secara logika ya, saya berpikir, waduh, kok orang mau ke surga hanya mungkin membayangkan hal seperti itu. Ya kalau saya, ya orang Kristen, kenapa? Kami nggak ada ajaran seperti itu. Tetapi kalau di teman-teman Muslim punya ajaran seperti itu, ya silakan. Saya nggak mau bantah. Ya itu aja sih. Oke, baik. Jadi Kristen ini memang bukan ajaran Yesus. Itu dulu yang perlu saudara pahami. Kalau Yesus itu menjanjikan kepada pengikutnya Bani Israel 100 istri, dan itu tidak bisa dipungkiri itu. Jadi kalau misalnya orang Kristen ini mengatakan kami di Kristen tidak diajarkan, silakan aja. Itu derita Anda kan gitu ya. Kalau di Islam itu Al-Quran ketika Anda mengatakan surah An-Naba memang betul. Wa kawaiba atsraba, dan gadis-gadis remaja yang subaya. Jadi memang umat Islam diajarkan bahwa seluruh manusia di atas muka bumi ini nanti yang masuk di surga, semuanya itu tidak ada yang membujang, semuanya memiliki pasangan. Alhamdulillah. Ini adalah satu kenikmatan yang tiada tara diberikan oleh Allah kepada hambanya. Hewan pun kemudian ketika mereka hidup tanpa pasangan, mereka tidak dikatakan diberi kebahagiaan. Tuhan tidak adil terhadap keadaan ciptaannya ketika kemudian manusia dicipta tanpa pasangan. Atau ada pasangan tapi tanpa kelamin.
hanya telan liur saja melihat pasangannya. Dan kalau dikatakan di surga Kristen tidak ada kawin, lalu mau ngapain? Mau ngapain di surga tanpa kawin? Dan itu tidak ada dalilnya. Saya boleh taruhan dengan Kristen manapun, 10 juta aku kasih, kalau ada dalilnya bahwa di surga Kristen itu tidak ada kawin-mawin. Saya transfer malam ini juga kalau ada dalilnya di Kristen bahwa di surga itu tidak ada kawin-mawin. 10 juta saya transfer sekarang. Kalau ada dalilnya. Tapi itu tak ada dalil. 10 juta ya. Itu hanya menghindari. Ya 10 juta. Itu hanya menghindari kemudian. Menghindari kepongahan yang muncul di dalam menolak ajaran Yesus. Sekarang permasalahannya adalah ketika Tuhan menciptakan Adam, apakah sebuah kehinaan ketika kemudian Tuhan menciptakan Hawa? Oke, apakah itu sebuah kehinaan? Yang hina kemudian adalah ketika di surga tidak ada kawin-mawin antara laki perempuan, tapi di dunia ada kawin-mawin antara dengan di gereja. Ini yang bermasalah. Yang namanya surga itu adalah tempat kenikmatan, tempat kebahagiaan. 1 Korintus 2 nomor 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran manusia, semua disediakan oleh Allah. Jadi orang Kristen jangan sombong. Ini kitab Anda sendiri yang mengatakan semua yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang tidak pernah didengar oleh telinga manusia, semua yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, disediakan oleh Allah di surga. Ini dalil. Ini dalil, Bung. Bahaya ini kalau Anda ingkar terhadap dalil dalam kitab saudara. Dikatakan dalam sabar, dikatakan dalam bahasa Yunani, hosos, artinya hosos, teriring dengan pengakuan Yesus. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup menanggungnya. Berarti Yesus belum mengajarkan tentang bidadari. Belum, Yesus belum mengajarkan kepada Bani Israel. Apalagi Kristen ini bukan pengikut Yesus. Jadi hadiah buat saudara 10 juta. Dan saya yakin akan ditambah oleh umat Islam. Kalau ada di dalam kitab saudara dikatakan bahwa di surga itu, di Jannah, di Paradiso, Gan Eden tidak ada kawin-mawin. Silakan Anda tunjukkan. Oke, terima kasih. Jadi gini ya, Bang Suma meminta dalil bahwa di surga ada kawin-mengawin manusia. Tidak Antar ada manusia. kawin-mawin di surga. Mana dalilnya? Dalil, saya minta dalil. 10 juta yang Bang Suma berlaku minta kelipatannya. memberikan uang 20 juta atau 10 juta itu tidak ada. Iya. Makanya Tidak Bang Suma ada. juga udah tahu memang tidak ada. Tetapi dipaksain untuk minta. Kan lucu. Oke, Ya, jadi teman-teman gini Bang Suma ya. Tidak ada dalil ya. Bentar. Tidak ada dalil ya. Bentar. Nggak ada dalil. Jadi gini Masya Bang Allah. Suma, yang Bang Suma katakan tadi betul. Yang tidak pernah dilihat manusia, yang tidak pernah dirasakan manusia di dunia ini, akan kita dapatkan di surga. Begitu itu betul. Dari Bang Suma udah kutip Bible, saya benarkan itu betul. Tetapi ya, masalah perempuan itu sudah ada di dunia. Ini kan menceritakan tentang bagaimana yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah kita rasakan, yang belum pernah kita nikmati. Itu nanti kita akan mendapatkan bagian itu di dalam kerajaan surga, ya. Nah, ini satu lagi buat teman-teman ya. Jangan berpikir ya, karena kebanyakan mungkin berpikir ya kita akan mendapatkan mungkin bidadari di surga. Tetapi menurut kitab An-Nabal ya, An-Nabal 32, 33 itu sampai 34, itu orang yang bertakwa, orang yang melakukan hal-hal yang baik ya. Kalau menurut saya tangkap. Tetapi kalau mungkin orang yang tidak bertakwa, tidak melakukan hal-hal yang baik ya, yang benar, itu nggak dapat bagian. Benar nggak? Jadi jangan, ya udahlah, itulah buat kalian lah. Saya nggak mau ke situ ya.
karena itu ya ajaran kalian sebenarnya. Tapi saya mau meluruskan tentang bagaimana hal yang tidak pernah kita lihat di dunia. Ya, jadi sesuatu atau yang tidak pernah kita pikirkan itu di dalam kekristenan akan mendapatkan itu. Itu tapi di dalam kekristenan. Di luar Kristen tidak akan dapat hal yang seperti yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Ya, hal yang belum pernah kita rasakan, contohnya di dunia ini apa? Hal yang belum pernah kita pikirkan, ya, dan hal yang belum pernah kita nikmati di dunia ini, kita akan merasakan hal itu di surga nanti. Tapi ingat, hanya di surga orang Kristen. Di dalam surga orang Kristen, teman-teman Muslim yang nggak tahu, ya, yang mungkin hanya bidadari itu yang saya tahu. Begitu, Bang Zuma. Oke, lanjut. Oke, jadi satu hal yang menarik di sini ya, ketika saudara kemudian mencibir di surga itu, kemudian surganya umat Islam itu kemudian ada surga, ada bidadari dan seterusnya. Tapi apesnya ternyata ketika saudara mengatakan di surga Kristen itu tidak ada kawin mawin, dalilnya nggak ada. Ini yang menyedihkan ini. Ini yang menyedihkan. Mana dalilnya bahwa di surga itu tidak ada kawin mawin? Ternyata tak ada. Yang ada di kebangkitan, di hari kebangkitan tak ada kawin mawin. Tapi terkait dengan surga, Anda sendiri mengakui barusan. Di dalam 1 Korintus 2 nomor 9, di situ diterangkan semua disediakan oleh Allah. Apa yang tidak pernah kita rasakan, apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, apa yang tidak pernah kita dengar dengan telinga, semua disiapkan oleh Allah. Ini dalil. Jadi kalau berbicara mengenai bidadari, secantik-cantiknya wanita di atas muka bumi ini, yang paling cantik sekalipun, itu tidak bisa menyamai cantiknya bidadari. Artinya bidadari yang disiapkan oleh Allah kepada umat Islam adalah wanita yang sangat cantik luar biasa, yang tidak pernah dilihat, tidak pernah dirasakan, dan tidak pernah terbersit di dalam pemikiran manusia. Ini kebahagiaan yang luar biasa yang tidak dimiliki di dalam agama saudara. Sedangkan di dalam Al-Quran, contoh misalnya dalam surah Al-Hajj, diterangkan di dalam ayat 56. Di situ Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan bahwa surga itu memang adalah tempat di mana di dalamnya itu penuh dengan kebahagiaan. Al-mulku yawma idzil lillah yahkumu bainahum falladina amanu wa amilus salihat fi jannatin na'im. Jadi surga itu adalah tempat yang penuh kebahagiaan, penuh dengan kenikmatan. Itu baru surga. Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha melihat. Bagaimana seorang kambing supaya bahagia? Dikasih rumput. Bagaimana seekor sapi supaya bahagia? Dikasih rumput. Bagaimana supaya manusia bahagia? Dikasih hal-hal yang membuat yang menjadi kesenangan manusia itu sendiri. Jadi kalau saudara mengatakan yang diberikan kemudian adalah orang-orang yang beriman, memang betul, karena yang masuk ke dalam surga hanya orang-orang yang beriman. Al-mulku yawma idzil lillah. Kekuasaan pada hari itu hanya ada pada Allah. Dia memberi keputusan di antara manusia. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada dalam surga-surga yang penuh dengan kebahagiaan, yang penuh dengan kenikmatan. Ini Al-Quran yang menerangkan itu. Innallaha yudakhilul ladina amanu wa amilus salihat jannatin tajri min tahtihal anhar. Innallaha yaf'alu ma yurid. Jadi Allah mengatakan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Jadi orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga, yaitu orang-orang yang beriman, yang mengerjakan kebajikan, ke surga mereka kekal di dalamnya, kata Allah. Dan juga dikatakan dalam surat Taha ayat 75, wa may ya'ti mu'minan qad amila shalihat fa ulaika lahumud darajatul ula. Itu dijelaskan dalam Al-Quran surat Taha ayat 75. Barang siapa datang kepada Allah dalam keadaan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh derajat yang tinggi. Jadi orang yang memiliki derajat yang tinggi, di sini kata ula artinya adalah orang yang mulia. Orang yang mulia dan orang yang tinggi kedudukannya, derajatnya. Ketika masuk ke dalam surga, Anda jangan menggambarkan surga itu seperti tempat
tempat apa itu? Tempat mesum, tempat perbuatan mesum, tidak ada seperti itu. Surga itu adalah tempat yang suci. Maka bersetubuhnya orang-orang yang ada di sana adalah persetubuhan orang-orang yang suci, orang-orang yang mulia. Contoh, orang-orang yang ada di dalam ajaran agama Islam, orang yang paham tentang fikih, orang yang paham tentang syariat Islam, mereka ketika ingin bersetubuh dengan istri, mereka membersihkan diri mereka, mereka mandi dengan air yang bersih, kemudian mereka menggunakan wewangian, kemudian mereka berdoa, kemudian mereka dengan santun memperlakukan pasangannya, mereka kemudian membersihkan tempat tidurnya, elegan mereka membuat kemudian ibadah di dalam bersenggama terhadap pasangannya. Ini dalam Islam. Jangan Anda bayangkan seperti yang di film-film porno, seperti yang dipertontonkan oleh orang-orang barat. Itu polanya seperti pola binatang. Tapi yang diterangkan dalam Al-Quran, kenikmatan yang mulia di hadapan Allah, Allah maha mengetahui apa yang dibutuhkan oleh makhluknya. Makanya dikatakan wa kawaiba atsaraba, bukan gadis-gadis bodoh menjual minyak ke pasar karena kekurangan minyak, bukan, tetapi gadis-gadis remaja yang sebaya yang kemudian dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang beriman. Siapa mereka gadis-gadis remaja yang sebaya ini? Istri-istri mereka ketika di dunia kembali menjadi remaja-remaja yang cantik jelita. Demikian. Oke. Jadi gitu ya. Tadi Bang Suma mengutip Bible. Mungkin Bang Suma nggak ada di dalam Al-Quran yang menjanjikan seperti Bang Suma katakan tadi, ya, mendapatkan hal-hal yang belum pernah dirasakan di dalam dunia ini, itu akan kita dapatkan di surga, atau yang belum pernah kita lihat, ya, atau yang belum pernah kita pikirkan, itu adanya di Bible. Kira-kira ada nggak di Quran yang seperti yang dikutip oleh Bang Suma tadi? Ada nggak dalil seperti itu? Nah, di mana kira-kira? Ada dong, ada. As-Sajdah ayat 17, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan gini. Oke. Fala Ada. ta'lamu Coba nafsun. dalilnya apa? Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya saya Fala belajar ta'lamu dan nafsun mencatat ini. ma ukhfiya lahum min qurrah a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka kelak, bermacam-macam kenikmatan yang menyenangkan hati mereka sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan di dunia. Masya Allah. Ini seirama Mana dengan janjinya Bang Suma? As-Sajdah Janjinya mana? ayat 17. Iya, apa janjinya? Fala ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum min qurrati a'yun. Apa yang mereka kemudian, ya, akan dapatkan di akhirat kelak, di surga kelak, mereka tidak mengetahui yang disembunyikan oleh Allah untuk mereka. Ini dalil dalam Al-Quran, udah sangat jelas itu. Makanya Rasulullah Muhammad SAW pun mengatakan, aku telah menyediakan kemudian, ya, aku telah menyediakan kemudian, Allah Subhanahu wa taala kemudian, aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang soleh apa yang belum pernah mata mereka melihatnya, belum pernah telinga mereka mendengarnya, belum pernah tergores dalam hati mereka, kecuali apa yang telah aku kemukakan kepadamu. Ini yang diterangkan kemudian. Makanya ketika kita berbicara mengenai surga, kita berbicara mengenai hal yang gaib. Hal yang gaib, hal yang tidak bisa kemudian ditelaah dengan pemikiran, kecuali dengan standar pengetahuan kita bahwa di surga ada makan, di surga ada minum, di surga ada istri, di surga ada bidadari. Tapi tentang kebahagiaan, tentang kemudian kenikmatan, tak ada yang bisa menggambarkan itu. Makanya Allah mengatakan disembunyikan dari penglihatan mereka. Tidak bisa kemudian mereka melihat seperti apa yang disembunyikan oleh Allah bagi mereka orang-orang yang beriman. Ini Al-Quran yang menjelaskan itu. Makanya di Al-Quran dikatakan innal ladzina amanu wa amilus salihah lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang-orang beriman mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Penuh dengan kenikmatan. Kenikmatannya belum bisa digambarkan seperti apa. Yang jelas surga
Islam, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebahagiaan. Tidak ada dalil di dalam kitabnya orang Kristen bahwa di surga mereka penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kenikmatan. Itu tak ada. Apatah lagi dikatakan kemudian bahwasanya mereka janji Tuhan kemudian kepada orang Kristen, itu nggak ada. Selain daripada janji akan neraka. Surga nggak pernah dijanjikan. Demikian. Oke, terima kasih. Gini ya teman-teman, kalau saya di dalam Bible jelas kerajaan surga itu jelas ya. Di dalam Bible kerajaan 1000 tahun itu jelas. Jadi manusia yang diselamatkan, yang sudah mencuci jubahnya dari kotoran dunia ya, mendapatkan kerajaan surga ya, menikmati kerajaan surga itu sendiri ya. Di dalam Wahyu 20 ayatnya yang ke-1 ya, itu ada namanya kerajaan 1000 tahun ya, yang nanti manusia akan berlibur di surga 1000 tahun. Itu sesuai dengan Alkitabiah di dalam Wahyu 20. Tetapi akan ada yang namanya langit yang baru dan bumi yang baru. Itu dijanjikan buat siapa? Buat orang Kristen yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, dan melakukan hal-hal yang benar dan yang baik sesuai dengan Alkitabiah. Itulah janji kepada orang Kristen yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Di dalam kitab Wahyu 20 ayatnya yang pertama, yang 1 sampai ayatnya yang ke-8 situ jelas ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Itu surga orang Kristen ya. Artinya itu dunia baru. Surga itu sudah lewat 1000 tahun. Karena di dalam kepercayaan orang Kristen, menurut Alkitabiah, hanya berada di surga 1000 tahun. Yang lainnya itu akan turun ke dunia yang baru. Jadi kita orang Kristen disiapkan dunia yang baru sesuai dengan tertulis di dalam kitab Wahyu 21 ya. Tetapi bagi orang yang tidak mendapatkan surga, teman-teman boleh tulis ya di dalam Wahyu 21 ayatnya yang ke-8. Ini yang tidak dapat bagian dalam kerajaan surga dan orang-orang yang tidak bertobat. Saya bacakan ya. Ayat 8-nya, Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua bagi siapa? Orang-orang yang melakukan kejahatan dan tidak bertobat. Jadi teman-teman ya, saya katakan lagi ya, selagi masih ada waktu buat kita, marilah kita benahi diri kita dan marilah kita bertobat ya. Percaya bahwa surganya orang Kristen itu jelas dan juga dunianya yang baru itu jelas. Ya, mungkin di surganya teman-teman Muslim ya saya tidak tahu, nggak tahu dia selama-lamanya di surga atau mungkin ada menjanjikan juga dunia yang baru. Saya nggak tahu itu ya. Saya hanya tahu bagaimana surganya orang Kristen jelas tertulis di dalam kitab Wahyu 20 dan kitab Wahyu 21. Sekian. Oke, baik. Jadi saudara, saya harus sampaikan kepada saudara bahwa di Islam itu jelas sekali janji Allah itu terekam ya 1400 tahun dan tidak pernah berubah kemudian. Contoh, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an kitab kami ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi kitab kami petunjuk bagi orang bertakwa. Kemana perginya orang yang bertakwa? Perginya orang-orang bertakwa itu adalah ke jannah, ke surga. Ini Al-Quran kemudian rangkulan dengan adanya
kategori manusia yang masuk ke dalam surga itu adalah mereka yang bertakwa, yang mendudukkan kemudian kitab suci Al-Quranul Karim sebagai petunjuk dan tidak meragukan kebenarannya. Ini tidak bisa kita temukan di kitab manapun. Lukas tidak pernah bercerita tentang dirinya. Siapa yang percaya kepada kitab Lukas, Yohanes, Matius, Markus, surah-surah Paulus, siapa yang percaya kepada surah-surah ini akan masuk ke dalam surga dan seterusnya. Itu nggak ada. Nggak ada sama sekali. Bahkan saya bisa taruhan. Nah, lagi-lagi taruhan nih. Wahyu 21 dan Wahyu 20 yang Anda bawa. Kalau ada satu kata untuk orang Kristen di situ, saya kasih uang 20 juta. Tadi Anda gagal. Sekarang ini ujian yang kedua. Kebetulan saya lagi pencairan dana saya ini lagi banyak ini. Saya kasih Anda 20 juta kalau Anda bisa membuktikan ada jaminan di Wahyu 20 dan 21 terhadap orang-orang Kristen. Kosong, kering, melempong, tak akan pernah Anda temukan. Bahkan nih, kalau Anda mencoba menarasikan Wahyu 21 dan 8, tak ada satu golongan pun yang tersentuh dengan api neraka kecuali mereka di luar ajaran agama Islam. Mari kita baca pelan-pelan. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Siapa pendusta di sini? Mari kita lihat apa yang diterangkan kemudian dalam kitab saudara, Wahyu 22. Siapakah pendusta itu katanya? Pendusta itu adalah dia yang kemudian tidak percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Kristus. Ya, ada yang tahu dalilnya tuh? 2 Yohanes 2 nomor 22. Mari kita lihat, kita kupas nih ya. Siapakah pendusta itu? Pendusta itu dialah yang menyangkal Yesus, bahwa Yesus itu adalah Kristus. Nah sekarang siapa yang percaya bahwa Yesus itu Kristus? Islam atau Kristen? Orang Kristen dengan mulutnya mengatakan Yesus itu adalah Kristus. Tetapi faktanya mereka membantah kekristusan Yesus dengan menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Jadi pendusta itu mulut dan perbuatan tidak sesuai. Mulutnya berkata, Yesus Kristus, Yesus Kristus. Masuk dalam gereja, Tuhan Yesus. Penipu, pendusta. Siapakah pendusta itu? Mereka yang mengatakan, bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, maka dia adalah pendusta. Karena dengan mengatakan Yesus itu Tuhan, maka dia menyangkal kalau Yesus itu adalah Kristus. Pahami itu dulu. Jadi kalau Anda membawa Wahyu 21, ini yang akan dibakar di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang, tak ada dan tak bukan, hanyalah Kristen. Kristen ini pendusta. Ini yang Anda harus pahami. Kenapa saya katakan Kristen itu pendusta? Berdasarkan kitab mereka sendiri. Coba tanya orang Kristen, apakah kalian mengakui Yesus itu Kristus? Ya, Yesus itu adalah Kristus. Coba intip ke gereja, siapa yang mereka sembah? Yesus. Pembohong. Kalau Yesus itu Kristus, itu berarti Yesus bukan Tuhan. Kalau Yesus itu Tuhan, berarti Yesus bukan Kristus. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Yesus itu Kristus, di sisi yang lain Anda menuhankan? Bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, sementara Anda dengan mulut Anda mengatakan dia Kristus? Sementara Kristus itu adalah timpaan dari kata Mesias dalam bahasa Ibrani. Mesias itu sama dengan manusia yang diurapi, bukan Tuhan yang diurapi. Ini. Jadi berdasarkan Wahyu 21, siap-siap aja Anda akan direbus di dalam lautan yang penuh dengan nyala api dan belerang. Demikian. Oke. Jadi beginilah ya. Makanya bagi orang-orang yang tidak memahami, kenapa saya katakan tadi, ini bagi orang-orang yang tidak bertobat, ya. Orang-orang yang tidak bertobat hanya memakai nama Yesus, sama dengan Bang Zuma bilang tadi, betul, saya betulkan, memuji di dalam gereja atau dimanapun, tetapi di dalam perbuatan mereka tidak baik, ya. Tapi itu bukan semua orang Kristen, ya.
Karena saya rasa ada oknum yang ada seperti itu. Jangan kita klaim bahwa itu semua. Ya. Kenapa saya mengatakan itu? Karena ayat Alkitab sudah mengatakan itu sebelumnya itu terjadi, ya. Makanya juga ada ayat mengatakan seperti ini, ya. Tuhan, kami di dunia sudah melakukan mujizat pakai nama Yesus, ya, melakukan penyembuhan pakai nama Yesus. Tapi pada akhirnya Yesus mengatakan seperti ini, enyahlah dari hadapanku kalian yang sekalian pembuat kejahatan, aku tidak mengenalmu. Itu benar yang saya katakan, saya benarkan itu Bang Suma. Itu bagi orang atau oknum-oknum yang tidak melakukan perintah Tuhan, ya, yang tidak melakukan apa yang Yesus katakan. Yesus katakan begini, ya, aku datang bukan untuk meniadakan kitab para nabi atau hukum Taurat, ya, tetapi aku datang untuk menggenapinya, ya. Makanya Yesus pun mengatakan begini, jika kamu mengasihiku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Apa perintah-perintah Tuhan? Hukum kasih, 10 perintah Allah, itulah perintah-perintah Tuhan. Makanya terlebih dahulu kita mengasihi Tuhan, baru mengasihi kepada kita manusia. Itu ajaran Yesus yang sempurna. Menurut saya seperti itu Bang Suma, ya. Karena apa yang Bang Suma bawakan tadi, saya nggak bantah, saya benarkan itu. Tetapi bagi orang-orang yang tidak bertobat, ya, orang-orang yang tidak membasuh jubahnya, karena mereka ialah yang akan mendapatkan neraka itu, api dan belerang. Tuhan kita Yesus Kristus, karena dialah Alfa dan Omega itu, seperti yang ada tertulis di dalam Wahyu 1 ayatnya yang ke-7 dan 8, ya, saya bacakan, ya. Begini katanya, ya. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Ayatnya yang ke-8, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang dan yang maha kuasa. Jadi teman-teman, ya, yang tidak percaya adalah Yesus adalah Tuhan dan juru selamat, yaitu bagi orang Kristen, ya, ini saya memahami dengan ajaran Kristen, tidak akan mendapatkan kerajaan surga, nah, tidak akan mendapatkan keselamatan itu, dan tidak bakalan akan pergi ke dunia yang baru. Begitu ajaran Kristen, ya. Jadi kita yang percaya dijanjikan oleh apa Tuhan, seperti Wahyu 21, ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Ayat kedua, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, ya, turun dari surga, dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka, dan mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadikan Allah mereka. Haleluya. Itu jelas di dalam kitab Wahyu 21 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, ya teman-teman, ya. Jadi di dalam ajaran Kristen surga itu jelas, ya. Tapi saya tidak tahu di ajarannya Kristen surganya dan dunia yang barunya ada apa tidak. Nah, itu ya mungkin ajaran kalian, saya tidak paham. Oke, silakan. Oke, baik. Jadi yang saudara Yosi ini bacakan tadi itu adalah pengakuan oknum yang menulis di Pulau Patmos, yang kemudian ditengarai dia ini adalah Yohanes. Tapi menurut saya, Yohanes tidak akan mungkin murid Yesus menulis di Pulau Patmos. Itu yang pertama. Kedua, Yohanes Pembaptis juga tidak akan mungkin. Lalu kemudian yang kemungkinan besar yang menuliskan ini adalah Markus, muridnya Paulus. Karena
di dalam pengajaran kisah para rasul, Lukas sendiri yang mengatakan bahwa nama lain daripada Markus itu adalah Yohanes. Jadi kemungkinan ini adalah tulisan Markus, muridnya Paulus itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kemudian saudara menjadikan Yesus itu menjadi Tuhan, maka jelaslah apa yang dikatakan oleh 1 Yohanes 2 nomor 22, bahwa Kristen itu adalah pendusta. Kristen sedunia adalah pembohong, pendusta dengan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena dia mengklaim Yesus itu Tuhan itu sendiri. Lalu apa kesaksiannya Yesus terhadap dirinya? Yesus sendiri mengangkat kesaksian, Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Maksudnya, kalaupun Yohanes yang menuliskan kitab Wahyu, maka kata Yesus, kesaksianku lebih penting daripada kesaksian kitab Wahyu. Nah, sekarang kita tanya, apa kesaksianmu wahai Yesus? Siapakah engkau ini? Kata Yesus bahwa kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti kesaksian Yesus tentang dirinya, dia adalah utusan Sang Tuhan. Dia utusan. Makanya dikatakan dalam 1 Yohanes 2 nomor 22, siapakah pendusta itu? Pendusta itu adalah mereka yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus. Mari kita lihat. Kristus itu Mesias. Orang-orang Yahudi menolak Yesus itu sebagai Mesias, pendusta. Orang Islam mengakui bahwa Nabi yang datang sebagai Nabi penutup kepada Bani Israel itu sebagai Al-Masih, Mesias, Kristus. Islam yang mengaku itu. Bagaimana dengan Kristen? Mari kita uji. Apakah dia masuk kategori pembohong, pendusta atau tidak? Coba tanya. Siapa yang kalian sembah? Yesus. Siapa Yesus itu? Tuhan Elohim yang datang dalam rupa manusia. Jadi Yesus itu Tuhan? Ya, Yesus itu adalah Tuhan yang datang inkarnasi menjadi manusia. Artinya mulut mereka mengatakan Yesus itu adalah Mesias, Yesus itu adalah Kristus, tapi pada praktik keagamaannya Yesus itu adalah Tuhan. Berarti dengan kata lain, pendusta itu adalah dia yang berkata tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Dia yang mempraktekkan tidak sesuai dengan apa yang diucapkannya. Itulah pendusta. Ini kita temukan hari ini, malam ini. Saudara Yoshinoya mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Dengan demikian, saudara adalah pendusta. Dan saya jamin Kristen sedunia yang masih menjadi agama Kristen, yang masih menuhankan Yesus, pasti semuanya adalah pendusta dan pembohong. Dan saya yakinkan mereka adalah penyesat. Demikian. Apa dulu ini Al-Hayat inilah ini, ya teman-teman yang selalu Bang Yosi menuduh orang Kristen itu pendusta. Bang Yosi, tunggu dulu Bang Yosi. Ini Al-Hayat ini tidak ada hal yang mengajarkan untuk orang Kristen untuk berdusta, ya. Tapi saya nggak tahu. Saya pernah mendengarkan di dalam ajaran Islam ada yang namanya 3 hal berbohong. Ya, menurut orang Kristen hal yang berbohong ini tidak baik, atau siapa yang melakukan dusta itu ajaran setan, atau berbohong itu ajaran setan, ya. Karena bapa di skala pembohong adalah setan atau iblis itu sendiri. Makanya saya bilang, jangan menuduh kami orang Kristen ini pendusta. Jangan menuduh kami semua yang melakukan hal seperti yang Bang Zuma katakan tadi. Sedangkan ajaran pembohong itu ada mungkin di ajarannya Bang Zuma. Begitu Bang Zuma yang dikatakan tadi, ya. Kenapa saya katakan begitu? Yang tadi saya sudah katakan dari tadi bahwa yang melakukan itu adalah oknum-oknum yang tidak melakukan hal yang benar sesuai dengan Alkitabiah, sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi bagian mereka itulah yang mendapatkan neraka itu.
Dari tadi saya sudah singgung dengan surganya atau dunia, mungkin ada dunia yang baru di dalam kerajaan atau di dalam ajaran Islam. Tetapi nggak pernah aku dengar dari Bang Zuma mengatakan ada dunia yang baru atau surganya seperti ini di dalam Quran. Ya, nggak ada. Tadi hanya bahas tentang Bible. Karena kenapa? Karena Bible ini bisa menjelaskan dunia yang baru, surga, ada semua tertulis dengan jelas di dalam Bible. Ya mungkin di dalam kitabnya saudara Islam, teman-teman di sini nggak ada sejelas dengan apa yang dikatakan kitab Wahyu. Ya itu. Suaranya Oke, itu baik. terlalu menggembak, kecilin dikit ehonya Yos. Lanjut Gurunda. Al-Quranul Karim menjelaskan dalam surah Ibrahim ayat 48. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dengan sangat terinci bagi orang-orang yang berakal kemudian. Apa kata Allah? Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa baruzullahil wahidil qahhar, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Demikian juga kata Allah, langit dengan langit yang baru, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa. Subhanallah. Jadi Anda jangan kemudian menyatakan sesuatu yang Anda sendiri belum pelajari. Kami ini orang Islam paham tentang Quran. Jangankan Quran, Bible Anda aja kami paham. Nah kemudian ketika saudara berbicara mengenai kebohongan, saya kasih data kepada saudara bahwa orang-orang Kristen itu memang dari pondasi awalnya diajarkan untuk berdusta. Pondasi Kristen itu adalah kebohongan, dan katakan amin, itu adalah sebuah kebenaran bahwa Kristen pondasi awalnya adalah dusta dan tipuan. Di dalam Filipi 1 nomor 18, tetapi tidak mengapa, tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud menipu, maksud mengelabui, maksud kemudian berbohong, propasis dalam bahasa Yunani, ataupun dengan maksud baik, jujur, lurus tentang hal itu, aku tetap bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Jadi Yesus diajarkan ini memang dengan cara propasis, artinya dengan cara mengelabui. Mengelabui apa itu artinya mengelabui? Mengelabui artinya berbohong, maksud palsu, dengan dalih yang palsu. Artinya Yesus diajarkan kemanapun dengan cara berbohong. Satu dalil yang perlu saudara pahami. Paulus menuliskan dengan sangat terang di dalam kitab saudara, mudah-mudahan belum direvisi, Roma 3 nomor 7. Tetapi jika kebenaran theos oleh dustaku, di situ dikatakan pesusma. Pesusma itu apa? Kecurangan, dusta, bohong, tipu, mengelabui. Bagi kemuliaan theos, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang yang berdosa? Jadi agama Kristen ini diajarkan memang dengan kebohongan. Memang dengan kebohongan. Pertama, yang perlu Anda pahami, sejak kapan kemudian para nabi yang datang kepada Bani Israel mengajarkan Tuhan menjelma menjadi manusia? Sementara dalil di kitab saudara Yahudi, Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Itu jelas itu. Di dalam Yeremia 10 nomor 6, Tuhan pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan manusia. Itu dalil. Tapi Kristen dengan kebohongannya kemudian tersebar ke seluruh bumi dengan mengajarkan anak Maria itu adalah Tuhan yang datang dalam wujud manusia. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Anda harus pahami itu. Jangan membawa dalil terlalu jauh. Ini aja dulu tolak ukurnya. 1 Yohanes nomor 22. Ini aja dari tolak ukur. Siapakah pendusta itu? Dijawab sendiri oleh kitab saudara. Pendusta itu adalah mereka yang menyangkal Yesus itu adalah manusia yang diurapi. Apakah Kristen beriman Yesus itu manusia? Ya, Bang Suma, Yesus itu manusia. Prakteknya Yesus itu Tuhan. Berarti pembohong. Demikian. Silakan. Oke, inilah yang saya katakan pemahaman yang nggak nyampe tentang bagaimana kitabnya Rasul Paulus
Bang Suma menerangkan, menjelaskan dengan blutar tentang bagaimana tertulis di dalam Filipi itu. Ya, di dalam Alkitab tidak pernah diajarkan untuk manusia itu berbohong, atau diajarkan, katanya orang Kristen diajarkan berbohong. Di mana di dalil di dalam Alkitab menuliskan bahwa orang Kristen diajarkan untuk berbohong? Nah, ini mulai framing lagi ya. Jadi saudara bisa cari dan putar balik kitab Bible atau Alkitab itu yang benar, tidak pernah saudara akan mendapatkan hal untuk mengajarkan berbohong. Tetapi saya nggak tahu di dalam kitab di luar Alkitab ya, atau di luar Bible, mungkin ada hal di situ yang saya pernah mendengarkan, yang tadi saya sudah pernah katakan bahwa ada 3 hal berbohong. Ya mungkin itu dari teman yang ada sini yang diajarkan itu kepada saudara. Tetapi di dalam ajaran Kristen 10 perintah Allah sudah jelas di situ, dikasih buat manusia untuk tidak melakukan atau melanggar hukum yang diberikan kepada manusia. Di situ ada salah satunya, jangan berdusta. Jelas di situ katakan jangan berdusta. Tetapi teman-teman mengatakan di sini dan menuduh bahwa ajaran Kristen diajarkan untuk tidak berbohong. Jadi teman-teman jangan mendengarkan orang mengatakan seperti itu, karena dia mau membenarkan apa yang tidak dia paham. Jadi saya sebagai orang Kristen, saya mengatakan di dalam Bible, di dalam Alkitab, Taurat, Zabur dan Injil, yaitu Bible itu sendiri, tidak ada yang diajarkan untuk berbohong. Jika ada hal yang itu, ya itu adalah ajaran iblis yang mau memanipulasi Bible itu sendiri. Itu terima kasih. Tunggu, Bang Juma kepental kayaknya ya, kena report nih kayaknya. Kita tunggu Guru Juma dulu ya, Bang Yo sebentar ya. Teman-teman di tab layar biar nggak kena report. Aku juga sebentar lagi turun ya, soalnya kalau live begini baterainya cepat bagus, anjlok gitu. Kenapa? Ambil cas aja. Nggak bisa, soalnya kan aku pakai mic. Jadi tempat casnya dicolok pakai mic. Ya, Guru Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ini dalil, Bung. Jika kebenaran teos oleh dustaku. Jangan Anda katakan saya ini kemudian tidak ngerti kitab saudara. Ini Paulus mengatakan sendiri, dustaku, pesausma. Cek aja dulu. Sampai kapan kemudian gereja ingin menutupi bahwa Yesus tidak pernah memilih Paulus? Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12? Ada nggak Yesus di situ dipilih oleh Paulus? Nggak ada. Sejak kapan kemudian Paulus ini dianggap oleh Yesus sebagai rasul? Tak pernah. Di mana Paulus kemudian pernah berhadapan langsung dengan Yesus? Tak pernah kemudian. Nah, lalu untuk mendeteksi kebohongan ini adalah apakah kemudian murid-murid Yesus disebut Kristen? Tidak pernah. Apakah kemudian Yesus pernah mengajarkan mereka menyembah dirinya? Tidak pernah. Apakah Yesus pernah mengajarkan mengkitabkan kitab Wahyu, Markus, Matius dan tidak pernah sama sekali. Apakah Yesus kemudian mengajarkan dirinya untuk seluruh umat manusia? Tidak pernah. Apakah Yesus pernah menghalalkan makan babi? Tidak pernah. Semua yang dijadikan sebagai pondasi prosesi keagamaan Kristen tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Tadi saya katakan pondasi kekristenan itu adalah kebohongan. Berbicara mengenai ketuhanan Yesus, bohong. Berbicara mengenai kerasulan Paulus, dusta. Berbicara mengenai agama Kristen sebagai agama keselamatan, dusta. Kemudian berbicara mengenai kitabnya orang Kristen dianggap sebagai kitab suci juga, dusta. Semua yang ada pada diri Kristen ketika berkaitan dengan agamanya, semuanya adalah kebohongan. Silakan Anda tunjukkan satu kebenaran di Kristen yang berdasarkan dengan keagamaan saudara. Ketuhanankah? Keselamatankah? Ingat tadi kedustaan saudara mengatakan di surga itu tidak ada kawin mawin, ternyata tidak ada dalilnya. Dusta terpampar 10 juta hangus percuma. Yang kedua, tantangan kedua tadi 20 juta juga dusta terpampar hangus 20 juta. Kenapa? Karena Kristen itu hanya Anda bisa bohong, 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 dan bohong. Di situ jelas menceritakan bagaimana perjalanan Yesus Kristus dan murid-muridnya sewaktu Yesus ada di dunia ini. Itu data buat teman-teman selidiki. Tetapi kalau saya untuk menjelaskan satu demi satu di sini,
Boleh kalau teman mau mendengarkan, tetapi sampai jam berapa gitu kan. Jadi saya kasih aja datanya ya. Tulis ya, ambil bolpen, buku, catat. Baca di kitab Matius, Markus, dan Lukas. Atau satu aja lah, baca saja di Matius, kitab Matius, dari Matius 1 sampai Matiusnya yang ke-28 ya. Teman-teman boleh baca di situ, dan sehingga teman-teman percaya bahwa Yesus ini mengajarkan murid-muridnya ya, bukan cuma satu murid. Di situ banyak yang mengikuti Yesus dan mereka melihat bagaimana perbuatan atau bagaimana teladan Yesus kepada mereka ya. Yesus selalu melakukan apa? Penyembuhan, apalagi mujizat-mujizat ya. Itulah kenapa saya bilang dia Tuhan dan juru selamat. Dia menjanjikan apa? Keselamatan untuk orang yang percaya mendapatkan kerajaan surga. Hanya Yesus, hanya orang yang mengikuti teladannya Yesus, mereka akan mendapatkan bagian di dalam kerajaan sorga dan di dunia yang akan datang, yaitu dunia yang baru yang sudah saya jelaskan tadi di dalam kitab Wahyu 21 dan 22. Jadi haleluya, bagi teman-teman mau belajar silakan baca. Saya nggak panjang lebar, silakan selidiki di dalam kitab Matius. Begitu. Oke, baik. Jadi kalimat yang menarik, kalau mau selamat ikuti teladan Yesus. Ini kalimat yang sangat luar biasa. Mari kita lihat kemudian. Anda, saudara saya, ketika mengatakan baca Matius, jangan yang lain, Matius saya dulu, tak kasih data ini. Ini akurat sebagai satu pemahaman independen terhadap iman orang Kristen, di mana di situ diajarkan oleh Yesus menurut pemahaman saudara, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi murid-murid Yesus yang benar adalah mereka yang mengajarkan orang lain melakukan perintah-perintah Yesus. Nah, mari kita deteksi saudara Kristen kita. Apakah saudara Kristen kita beribadah menyembah anak Maria berdasar perintah Yesus? Tidak. Apakah saudara Kristen kita kemudian beribadah di dalam sebuah gedung bernama gereja atas perintah Yesus? Bukan. Apakah saudara Kristen kita meninggalkan hari Sabat menuju hari Minggu atas perintah Yesus? Bukan. Apakah saudara Kristen kita meninggalkan hukum Taurat karena perintah Yesus? Bukan juga. Apakah saudara Kristen kita kemudian menyembah Yesus karena perintah Yesus? Juga tak ada. Maka saya katakan pendusta itu adalah mereka yang menyangkal Yesus itu adalah Kristus. Terbukti. Bukti pertama, Anda harus mikirkan itu. Karena saya hanya memberi peringatan bagi orang-orang yang mau menerima peringatan itu. Anda mau beriman ataupun tidak setelah ini, saya kembalikan kepada saudara. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kalau kita rangkum, saudara-saudara, baik yang Islam maupun yang Kristen, kalau kita rangkum dari 1 sampai 1000 perintah Yesus, kita jadikan sebagai satu kesimpulan akhir, tak ada satupun dari seluruh perintah-perintah Yesus itu yang akan menghantarkan manusia menjadi Kristen. Catat, renungkan dan pikirkan. Saya ulang, andai saja dalam kitabnya orang Kristen itu ada 1000 perintah Yesus di dalamnya, dari perintah 1 sampai perintah ke-1000 digabung menjadi satu dan ditaati sepenuh hati, baik lahir maupun batin, maka orang yang taat terhadap perintah 1000 perintah Yesus itu tidak akan mengantarkan orang itu menjadi Kristen. Kristen, orang bisa dapati pangkat atau predikat seragam Kristen hanya bisa didapatkan ketika mereka mendengarkan perintah-perintah gereja. Yesus tak pernah mengajarkan satupun perintah untuk menjadi Kristen. Mari kita buktikan. Di dalam kitab saudara dengan jelas dikatakan, ini pengakuan Yesus nih, dalam Yohanes 14 nomor 31. Tetapi supaya dunia tahu, tetapi supaya Yosinoya tahu, supaya Uniripa tahu, supaya Yani Tangel tahu, supaya Akal tahu, supaya semua yang hadir di sini tahu bahwa aku Yesus
mengasihi Bapa, dan bahwa aku Yesus melakukan segala sesuatu seperti yang... Iya. Ini selalu gede nggak? Pas ya? Oke. Jadi gini teman-teman, sebenarnya Bang Suma mengatakan apakah Kristen itu ada di dalam Bible ya? Atau agama Kristen itu, Yesus tidak membawakan agama Kristen. Betul kata Bang Suma. Makanya kita harus pahami dulu kenapa disebut dengan orang Kristen ya. Orang Kristen itu artinya pengikut-pengikut Kristus atau mengikuti ajaran Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Memang Yesus tidak datang membawa agama ya. Yesus datang ke dunia ini bukan dia membawa agama. Ini agama Kristen yang benar. Harus kalian ikuti agama ini. Tidak teman-teman ya. Betul kata Bang Suma. Yesus tidak membawa Kristen. Tetapi kenapa Yesus mengatakan begini? Jika kamu mengasihiku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Dan kami manusia yang berlogika, yang benar, yang baik, membaca firman Tuhan, percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, ya. Kamilah yang mengikuti dan berusaha mengikuti teladan-teladan Yesus ini sendiri. Memang Yesus tidak mengajarkan kamu ke gereja kemana. Tidak pernah dikatakan hal seperti itu. Tetapi di dalam Bible Yesus selalu datang ke tempat-tempat ibadah ya, yang dulu bukan disebut gereja. Kami pun sekarang ada tempat-tempat ibadah, mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan kami di dalam perkumpulan-perkumpulan tempat ibadah juga. Tetapi sekarang disebut dengan apa? Gereja. Tidak ada salah di situ. Memang Tuhan atau Yesus sendiri tidak membawa nama gereja ya. Tetapi kami, saya ulang lagi ya, Kristen ini artinya pengikut Yesus atau ajaran Yesus ya. Jadi seperti saya katakan lagi, tadi saya ulangi lagi. Kami orang yang waras, yang punya logika. Kami pelajari kitab ini. Kami percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena hanya Yesuslah yang pernah mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Di dalam kitab-kitab yang lain, saya tidak pernah mendapatkan hal seperti ini. Hanya Yesuslah yang mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi teman-teman, jika mau mengikuti perintah Tuhan, kita harus percaya bahwa Yesus sudah mengajarkan kita bagaimana cara beribadah sesuai dengan tertulis dalam Alkitab. Benar kata Bang Suma, Yesus pun tidak pernah memakan makanan yang mungkin haram yang dikatakan di dalam Alkitab. Saya katakan itu benar. Saya juga melakukan hal dan berusaha mengikuti teladannya Yesus ini. Dan bagaimana Yesus beribadah pada hari Sabat atau hari Sabato, hari ke-7, saya juga melakukan dan berusaha menguduskan hari Sabat sesuai dengan tertulis dalam 10 perintah Allah. Tapi teman-teman harus sadar ya, berpikir secara logika, saya ini seorang Kristen, artinya pengikut Yesus dan berusaha melakukan apa yang sudah Yesus perintahkan dan ajarkan di dalam Bible. Jadi jangan menuduh semua orang yang Kristen itu sama. Kami berusaha untuk mengikuti teladan Yesuslah yang benar menurut orang Kristen. Begitu teman-teman. Oke, teman-teman. Aku sebentar lagi turun ya. Bentar. Soalnya baterai saya tinggal 10%. Karena saya pakai mic, nggak bisa di-charge gitu loh. Jadi ya seperti biasanya saya juga akan pamit ya. Jangan saya bilang kabur. Saya dari dulu juga berdiskusi dengan teman-teman ini. Saya mengakui jujur, kalau memang baterai saya udah lobet ya saya katakan lobet. Ngapain saya mau berdusta? Saya orang Kristen, begitu Yesus tidak diajarkan untuk berbohong dan berdusta. Itu aja ya teman-teman. Jadi habis ini saya akan turun ya. Oke, Saudara Yosino. Jadi gini, Lukas 4 nomor 14, Yesus datang ke Nazaret, tempat Yesus dibesarkan. Menurut kebiasaannya, artinya bahwasanya eto ini seperti biasa dalam bahasa Yunani, autos, sama seperti biasa. Yesus kemudian pada hari Sabat masuk ke rumah ibadah. Sayangnya di sini bukan gereja, tapi sinagoge.
Sinagoge itu adalah rumah ibadatnya orang Yahudi, bukan gereja. Rumah ibadahnya orang Yahudi di dalam Yehezkiel 44 nomor 9, haram hukumnya masuk orang di dalamnya adalah orang yang tidak bersunat kulub. Tidak boleh masuk. Jadi rumah ibadahnya Yesus adalah rumah di mana beliau kemudian menyebutnya dengan sebutan sinagoge atau bait el atau baitullah atau bait Allah. Sedangkan gereja itu adalah tempat perkumpulannya orang-orang yang non Yahudi, yang Paulus sendiri mengatakan dalam Galatia 2 nomor 14, bahwasanya orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir, maka tidak mungkin kemudian orang kafir masuk satu tempat ibadah dengan Yesus. Oke, Bang Suma, saya minta maaf ya, karena baterai saya tinggal 5% ini benar. Oke, baik. Oke, sebelumnya saya akan minta maaf kalau jika ada kata-kata saya yang salah atau menyakitkan hati teman-teman di sini, saya minta maaf ya. Sebelum saya turun, Bang Suma, saya akan kasih satu dalil ya. Bahwa silakan. Di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 7 yang Bang Suma katakan tadi, di luar bangsa Yahudi itu adalah najis, itu benar. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 7 situ dijelaskan orang yang menerima kebenaran Yesus Kristus tidak lagi dibatas-batasi dengan antara orang Yahudi dan juga orang bukan Yahudi. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 10 itu dijelaskan bahwa di situ ada antara dua orang Yahudi dan bukan orang Yahudi, yaitu Cornelius dan Petrus. Tapi Petrus yang sudah menerima kebenaran Yesus tidak ada lagi dibatas-batasi orang yang bersunat dan orang tidak bersunat. Teman-teman boleh selidiki itu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang 1 sampai 45-an itu ya. Tapi saya akan turun Bang Suma karena baterai saya tinggal 4%. Jadi mohon maaf semua ya teman-teman. Nanti next time lagi kita diskusi dengan baik-baik. Terima kasih Tuhan Yesus kiranya memberkati teman-teman yang ada di sini semua. Ya, mohon izin saya pamit. Selamat malam. Ya, makasih ya Bang Yos. Mau ditanggapi dulu Guru Nda, silakan. Saya tanggapin dulu ya. Ini untuk teman-teman yang mendengarkan di bawah. Ketika kemudian saudara Yosi mengatakan bahwa di dalam kitabnya kemudian orang-orang Yahudi, orang non-Yahudi, orang Roma itu satu tempat ibadah atau sama-sama beribadah dengan mengajarkan Kisah Para Rasul 10 nomor 1 sampai berapa tadi gitu ya dia katakan sampai nomor 7. Justru di situ tidak ada sama sekali kemudian dalil pernyataan Yesus, itu tidak ada. Di data 13-nya kemudian dijelaskan, baru dijelaskan oleh penulis Kisah Para Rasul ini bahwa Yesus berkata. Tapi di data 1 sampai nomor 7 itu bukan sabda Yesus. Itu bukan perkataan Yesus. Nah, kalau kemudian dikatakan bahwasanya orang non-Yahudi Yesus juga memberkati mereka, jelas sekali ini adalah cerita Lukas. Yang kedua kemudian adalah Paulus sendiri dalam Kisah Para Rasul 21 bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Ya, jadi saya katakan kepada saudara-saudara, Anda coba baca di dalam Kisah Para Rasul 21, di situ kemudian Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran tidak bersunat. Bang Suma serius Bang Suma? Yes. Di mana saya bisa menemukan data itu? Di dalam Kisah Para Rasul 21 data 15 sampai data 26. Paulus bertaubat, Paulus ditahirkan, Paulus berkurban hewan. Padahal dia sudah mengajarkan ajaran kekristenan. Begitu dia kembali ke Yerusalem, Paulus kemudian bertaubat. Bertaubat dari apa? Bertaubat dari mengajarkan pembatalan Taurat kepada orang-orang di luar Yerusalem. Subhanallah. Lalu kemudian para sahabat-sahabat sekalian, ya saudara Yosi sudah meninggalkan arena pertempuran karena sekali lagi saya katakan bahwa pendusta itu adalah mereka yang mengatakan dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Kristus, tapi faktanya mereka menuhankan Yesus. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah
Kristus. Orang yang menyangkal Yesus itu Kristus, satu, tidak menjadikannya sebagai nabi, tidak menjadikannya sebagai rasul. Yang kedua, mereka yang mempertuhankan Yesus. Itulah penyangkal-penyangkal Yesus Kristus. Demikian. Baik. Bang Yani, Banget kenaik Bang opor. Juma. Kepas. Hebat sekali kau. Apa sih ini orang ngomong sendiri nih? Ya, biar Bang. Biar. Ya, gimana Bang? Karena saya sudah dengar dari tadi, saya kasih hebat sekali. Iya, silakan bantah narasi saya, Bung. Narasi saya yang menurut Anda salah, silakan Anda bantah dengan dalil, jangan cuma congor gereja. Ya, silakan. Kemarin kan kita putus karena Bang Jumanya itu kena serpen atau apa, suspend ya. Jadi saya masih bertanya untuk tentang Matius pasal 12 ayat 8. Di situ dikatakan Yesus menyatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Itu Yesus menyatakan dirinya, dia adalah anak manusia, adalah Tuhan atas hari Sabat. Di sini yang harus engkau pahami, Bang Juma. Kamu bilang berbohong, berarti Yesus berbohong. Kamu mendukung Yesus, tapi kamu juga secara otomatis kamu bilang Yesus berbohong bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, gitu loh. Kau yang berbohong apa Tuhan Yesus yang berbohong, gitu loh. Jangan baca yang menurut kamu 50 ayat itu berputar-putar situ. Itu bukan satu kitab. Kamu pelajari seluruhnya, baru kamu berbicara loh. Ya, kalau nggak semua ayat kamu bisa uraikan. Yang menurut kamu itu sangat menakutkan, kamu tidak mau bahas. Tapi ayat-ayat yang kamu melihat sesuai dengan ajaran Islam, kamu mengangkatnya gitu, jadi pendukung Al-Quran gitu. Tidak bisa begitu. Adil jadi manusia itu. Jangan nggak adil. Jadi harus adil baru bisa masuk surga, Bang Juma. Tidak adil kamu. Kamu angkat dong semua ayat yang ada bahwa Yesus adalah jalan, Yesus itu kebenaran, Yesus itu hidup. Itu kamu nggak pernah mau angkat. Kamu selalu, kalau kamu mau jelasin selalu bilang Yesus itu jalan. Kalau mau khutbah jangan di sini, Pak. Udah, Pak. Tidak mau mengatakan bahwa Yesus itu kebenaran, Yesus itu hidup gitu. Gitu. Coba silakan. Oke. Curhat dia, curhat. Iya, malah curhat. Biar, tidak apa-apa. Ini orang-orang yang tidak mengerti tentang Bible, harus kita ajarkan pelan-pelan. Jadi gini, Bung. Tidak. Dengarkan saya dulu. Ya, dengarkan. Di sini dengarkan saya, saudaraku penyembah Yudas, jangan kepanasan dulu. Jadi gini. Kamu yang menyembah Yudas. Gantian kita, ya. Kamu jangan ngomong sembarangan asal, kan nanti kamu kena suspend lagi. Dengarkan saya, ya, penyembah Yudas, dengarkan. Di dalam kitabnya orang Yahudi nih ya, yang punya kitab, jelas diterangkan kemudian, haruslah kamu memelihara hari Sabat sebab itu hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia akan dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, orang itu harus dilenyapkan di antara sebangsanya. Ini tertulis di Keluaran 31 nomor 14. Anda paham itu? Barang siapa yang tidak mengkuduskan hari Sabat, maka dia akan dibunuh. Pahami itu dulu. Saya boleh jawab. Pak, tunggu. Saya ingin merangsang otak kiri Anda yang vakum selama berpuluh tahun. Ini kitab Keluaran, sabar dulu. Keluaran 31 nomor 14, orang yang tidak melakukan atau melanggar Sabat, mereka akan dibunuh. Nah, kita lihat apa yang Anda bawa di dalam Matius 12 itu.
Yesus berjalan pada hari Sabat. Murid-muridnya lapar, lalu memetik gandum. Apa yang kemudian diterangkan oleh orang-orang yang ada pada saat itu? Apa yang dikatakan oleh orang-orang Farisi yang melihat Yesus dengan murid-muridnya di sana? Kata orang Farisi, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak dibolehkan pada hari Sabat. Oke? Tetapi Yesus menjawab, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Tuhan? Dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikuti, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di bait Allah, namun tidak bersalah. Ini Yesus mengaku, kalau Anda mengatakan bahwa dia adalah Tuhan di hari Sabat, faktanya kata Yesus, atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa hari Sabat melanggar hukum Sabat di bait Allah, namun akan tetapi tidak bersalah. Berarti imam-imam juga adalah Tuhan bagi hari Sabat. Inilah yang Al-Quran katakan, wa musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa liukhilla lakum ba'dal ladina hurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Jadi sosok yang datang kepada Bani Israel sebagai nabi terakhir, sebagai rasul terakhir, datang kepada mereka dengan menerangkan, aku utusan Tuhan kepadamu untuk menghalalkan sebagian yang telah diharamkan untukmu. Makanya Keluaran 31 dihalalkan oleh Yesus, yaitu melakukan suatu perbuatan, tindakan, pekerjaan di hari Sabat yang harusnya dikuduskan bagi Bani Israel. Ini justru menunjukkan kebenaran Al-Quran, Bung. Oke, paham? Silakan Anda bantah. Tidak ada kaitan dengan Al-Quran. Kamu cuma nyambung aja. Saya bilang gini, di situ Tuhan Yesus bisa mengizinkan, bisa memberikan pengizinan ya. Kalau dia bukan Tuhan, tidak bisa mengizinkan, bisa melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan di hari Sabat. Tapi dia, karena dia ada Tuhan, dia bisa mengizinkan gitu, memberikan wewenang gitu, memberikan kesempatan untuk orang melakukan di hari Sabat. Nah, jadi banyak sekali Tuhan Yesus lakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di hari Sabat, seperti menyembuhkan orang sakit dan mengangkat domba yang terpelosok, ya kan? Semuanya dia katakan seperti itu. Kamu mengatakan Yesus itu pembohong? Coba, bisa nggak? Kamu selalu bilang nyanjung-nyanjung, tapi kamu selalu memojok Yesus juga sekaligus. Nah gitu. Kamu kayak ular kepala dua gitu. Saya katakan bahwa kamu punya ular kepala dua. Di samping kamu menyanjung Yesus, di samping juga kamu mengatakan dia berbohong. Gitu. Nah itu. Jadi maka kamu harus paham kenapa bisa Yesus mengizinkan orang-orang seperti imam-imam, seperti Daud bisa makan sesajen yang tidak boleh. Karena dia Tuhan, makanya dia bisa mengizinkan di situ. Makanya dia menyatakan anak-anak Sabat, gitu loh. Nah, gitu loh. Nah, kamu mau bantah apa? Dia nggak ada salahnya, nggak ada dosanya juga. Dia melakukan karena dia Tuhan, berdaulat atas hari Sabat. Ah, gitu loh. Nah, itu aja. Apa? Tuhan melarang kemudian dengan jelas memakan roti sajian. Tuhan kemudian melarang orang-orang Bani Israel masuk ke dalam bait Elohim lalu makan roti sajian. Itu dilarang kemudian. Tak boleh. Tapi Daud melakukan itu.
Makanya Yesus mengatakan, bukankah kamu melihat, bukankah kamu tahu, bukankah kamu membaca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka mengikutinya lapar. Bagaimana kemudian Daud masuk ke rumah Allah, dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan olehnya. Tapi kenapa kemudian Daud tidak dihukum salah? Yesus pun mengatakan dengan terang, atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jikalau memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tak ada masalah di sini. Apa masalahnya? Apa? Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan gimana? Di dalam kitab saudara, Matius 12 ini, nomor 8, ini tidak mengindikasikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi sangat jelas diterangkan dalam kitab saudara, kurios. Bung, bahasa Yunaninya kurios, bukan theos. Itu Adonai. Ini kurios, bukan Adonai. Dia Ya, disebut kurios. Adonai, karena Kurios dalam itu, Yunani kurios itu artinya apa? Ada kata lain selain kurios. Tidak ada, bukan Karena Tuhan di dia situ, bukan adalah- Tuhan. Inilah yang saya katakan, dia adalah agama Tuhan Kristen didirikan di atas kebohongan. jadi Di bukan- sini kitab ini- saudara, karena anak manusia adalah kurios atas hari Sabat, Tuhan Iya. atas hari Saya Sabat. tanya sekarang, Bang Juma. Silakan. Manusia bisa di atas hari Sabat itu apa sih sebenarnya? Ada Manusia, nggak? manusia. Iya, itu Kan Al-Quran sudah menjelaskan, wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa liuhilla lakum ba'dal ladina hurrima alaikum. Aku utusan Tuhan, aku nabi Tuhan, aku rasul Tuhan, datang kepada Bani Israel untuk menghalalkan sebagian yang telah diharamkan Tuhan kepada Bani Israel. Kenapa aku menghalalkan? Karena itu perintah Tuhanku. Aku melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku lakukan. Baca kitab saudara, Yohanes 4 nomor 34, apa bacanya di situ? Apa yang Yesus katakan di sana? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Kenapa kemudian aku memetik gandum pada hari Sabat? Karena aku melihat Bapa melakukan itu. Karena aku melakukan itu atas kehendak Bapakku yang telah memerintahkan aku untuk melakukan itu. Maka Al-Quran mengatakan, wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum. Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel untuk menghalalkan sebagian apa yang telah diharamkan Tuhan untuk Bani Israel. Ada lagi? Yesus sebagai Tuhan. Kok jadi Tuhan lagi, pendusta, pembohong lagi. Pembohong. Gini, di dalam kitab saudara, dengarkan, di dalam kitab saudara, sabar, di dalam kitab saudara jelas dikatakan bahwa siapakah pendusta itu? Pendusta itu bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus, Yesus itu adalah Mesias, tapi Anda hari ini mengatakan dia adalah Tuhan. Berarti apa yang Bang Suma sampaikan barusan dari tadi bersama dengan Yosi, bahwa Kristen itu adalah agama yang diajarkan di atas kebohongan, terbukti lagi oleh pendebat kedua dari Kristen. Dia mengatakan di dalam Matius 12:8 itu adalah Tuhan, padahal bahasa aslinya di situ adalah kurios, yang artinya Tuhan manusia, bukan Tuhan. Inilah yang saya katakan, Kristen itu hanya bisa berdusta. Ya, silakan Bang. Saya santai aja ya, jangan terlalu. Yes. Jadi gini, kalau kita secara logika bahwa Yesus itu Tuhan atas hari Sabat, itu kenapa bisa begitu? Karena kalau kamu bilang dia manusia, dia nabi, nggak ada nabi yang mengatakan demikian, nggak berani, nggak ada yang nabi, termasuk Muhammad juga tidak pernah, nggak berani dia mengatakan demikian. Tapi ini Musa juga disebut tuh. Memang kamu nggak tahu? Ya, dia dipakai Tuhan untuk jadi Allah buat Mesir. Itu dia dipakai gitu.
Nah, Oke, tidak, Anda dia baca. tidak mengakui dia adalah Allah. Dia tidak pernah mengatakan dia Allah. Anda Tapi baca ini belum selesai, Bang Juma. Kamu coba secara logika jujur saja bahwa kenapa Yesus tuh bisa di atas hari Sabat gitu loh. Oke. Gitu. Nah, itu Baik. persoalannya karena hari Sabat tuh adalah punya Tuhan. Kenapa dia bisa di atas Tuhan itu gitu? Orang udah mau dijawab. Bisa di atas Tuhan. Gitu. Oke. Kenapa dia Oke. bisa di atas Tuhan? Kan gitu. Nah, jadi dia Tuhan di atas Tuhan gitu istilahnya. Puter terus. Nggak ada darinya. Anda hanya berbohong. Anda berbohong. Jadi kalau Ya, Anda kamu yang mengatakan berbohong. Ya, jelas kok di dalam ayat itu kenapa kamu berbohong gitu loh. di situ Tuhan Kamu yang atau Tuhan? berbohong di situ. Tuhan atau Tuhan? Itu Tuhan atas hari Sabat. Saya mau persoalkan. Iya, Tuhan atau Tuhan? Atas hari Sabat gitu. Tuhan Kalau saya atau bilang hari Tuhan? Sabat itu adalah milik Tuhan. Kenapa dia di kucluk. atas Tuhan? Kucluk dengarkan. Di situ Jangan Tuhan ngomong begitu. Tuhan atau Tuhan? Abah, mulutmu itu nggak bisa dijaga loh. Tuhan atau Tuhan? Itu Tuhan di atas hari Sabat, saya mau tanya gitu loh. Kamu jelasin dong. Saya tanya Kenapa kepada dia bisa saudara. di atas Tuhan? Saya tanya Kenapa saudara, dia bisa Tuhan atau atas Tuhan? Loh, saya tanya Saudara. kenapa dia bisa di atas. Karena Yesus mengaku makananku adalah melakukan kehendak Bapakku yang telah mengutus aku. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Itu tidak menjawab, itu tidak nyambung. Oke. Tapi ini yang kamu harus Oke. jelasin bahwa Baik. kenapa hari Oke. Sabat itu karena Baik. Dengarkan. Kalau kuping Anda sudah nggak bisa berfungsi mendengar, coba pakai mulut. Dengarkan saya. Yesus berkata, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Sekarang kalau Yesus mengatakan, tidak ada kata Tuhan di situ. Loh, Bapak itu apa? Adalah Bapa. Bapak itu apa? Bapa Hantu atau adalah Tuhan? Sumber firman. Iya. Sumbernya. Tuhan atau bukan? Dia adalah sumbernya firman. Tuhan atau bukan? Ya. Dia adalah Yesus Tuhan. Ya, Bapak. Nenekmu kiper. Yesus Nggak Tuhan, benar, Buddha. Bapak Tuhan. Ya, justru itu kamu tidak bisa Paulus, jelasin tentang kucluk. Tua Yesus Inilah itu ya, bisa inilah di atas saya katakan Tuhan, tadi gitu loh. bahwa seluruh Itu yang perintah-perintah saya Yesus katakan. dari satu perintah ke Kenapa perintah kamu ke tidak 1000 bisa jelasin, kalau berputar-putar dipraktekkan kemana, tidak nyambung. akan bisa menjadikan seseorang itu menjadi Kristen, tidak akan. Tapi kalau berdasarkan kebohongan, barulah orang itu bisa menjadi Kristen. Coba lihat. Kenapa kau menyebut Tuhan? Di situ bukan Tuhan. Lalu apa? Bapak. Apa Bapak itu? Tuhan. Kecap. Giliran Bapa pencipta langit dan bumi bukan Tuhan. Giliran Paulus yang diciptakan itu adalah Tuhan, bukan Tuhan. Kucluk. Otak berputar-putar. Nah, inilah kalau kebohongan ya dianggap sebagai sebuah kebenaran. Otaknya geser kiri. Karena dia adalah hari Sabat. Benar Bang. Tuhan atas hari Sabat berarti dia adalah Tuhan yang disembah. Nenekmu kiper. Ya kan dia Tuhan atas hari Sabat. Sekarang Ya kan siapa harus- yang mengajarkan hari Sabat, Yesus hari apa? berkata? Hari Sekarang saya tanya, siapa yang mengajarkan Yesus berkata demikian? Dirinya sendiri atau Bapak? Dia sendiri yang mengatakan demikian. Nenekmu kiper. Karena dia memang begitu katakan di dalam ayat Yohanes itu. 12:49, Matius pasal 12 aku ayat Yesus. 8 situ Aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa, oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jangan kemana-mana dulu. Boleh saya Bos. tanya Bang Juma? Tuhan Boleh. atas hari Sabat itu Udah. hari Sabat itu Sabar hari Bang. apa? Kening. Kefas, saya anggap Anda itu tidak waras ya. Anda diam dulu. Ya, kamu yang tidak waras. Anda diam dulu. Anda itu Kristen banget gitu loh. Anda Kristen banget. Anda mewakili Kristen. Oke.
Anda Kristen banget. Apa Kristen banget itu? Pembohong, penipu. Oke? Anda diam dulu. Anda pembohong. Diam. Diam aja dulu. Oke, silakan saudara Knik, silakan. Yang memiliki surga siapa menurut Bang Juma? Pencipta langit dan bumi. Oke, yang memiliki bumi, dunia? Pencipta langit dan bumi. Kami menyebutnya Khalik. Sang Khalik, pencipta. Yes. Ada lagi? Pertanyaan yang lebih berat. Ya. Bisa Anda baca di Matius 28 ayat 18. Kepadaku diberikan. Siapa yang memberikan di situ? Ya, siapa itu penguasa? Siapa yang memberikan? Siapa diberikan? Masalah diberikannya saya bertanya, siapa penguasa surga dan bumi menurut Bang Juma? Yang berkuasa adalah pencipta langit dan bumi. Ya begitu berarti jawaban Matius 28 ayat 18 itu. Matius 28 nomor 15 itu. Kalau Anda jadikan ayat 18. Oke, ayat 18. Baik, kalau Anda menjadikan data 18 ini sebagai dasar pijakan untuk menjadikan dia adalah Tuhan, itu artinya Anda pendusta. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Sekarang saya tanya kepada saudara, apakah Yesus berkuasa mengetahui kapan hari kiamat? Yang jelas itu ayat, jangan kita lari-lari dulu Pak. Ini ayat mengatakan bahwa setelah surga dan bumi telah diberikan kepada. Tapi Yesus bohong. Dia ini adalah Yesus bohong. Kalau Yesus yang berkata diberikan kuasa di bumi, berarti dia bohong. Saya tanya, apakah Yesus berkuasa mengetahui kapan dunia ini, bumi ini di kiamat? Dengan segala hormat Bang Juma, dari awal tadi saya tanya, siapakah pemilik surga? Lah, kan saya sudah menjawab. Saya sudah menjawab kan. Dan saya pencipta langit ayat dan bumi. Ayat 18, Anda mengakui, terima kasih sudah mengakui Tuhan Yesus itu. Jangan lupa, iblis juga diberi kekuasaan. Jangan lupa itu. Iya, jangan lupa juga bahwa aku dan Bapak itu adalah satu. Satu apa? Satu gigi. Satu celana dalam gitu. Terima kasih sudah Bang Juma sudah mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Coba lihat teman-teman, coba lihat. Saya sudah mengatakan bahwa satu kata untuk menjadi seorang Kristen itu adalah pembohong. Tidak bisa menjadi Kristen orang kalau nggak bisa menjadi pembohong. Coba lihat. Sorry, saya pakai dalil, bro. Dia mengatakan, Bang Suma mengatakan bahwa Yesus itu adalah apa? Adalah Tuhan. Pembohong, penipu. Disaksikan 2000 manusia di TikTok. Dia menuduh Bang Suma mengakui Yesus itu Tuhan. Anda penipu. bicara tadi bahwa yang menciptakan surga itu adalah Sang Pencipta. Terus Yesus yang menciptakan gitu? Yesus yang menciptakan. Mana dalilnya? Mana dalilnya Yesus mengaku akulah yang menciptakan? Mana dalilnya? Bahkan Yesus mengakui dirinya adalah ciptaan Tuhan. Kamu mau bukti? Saudara mau bukti bahwa Yesus mengaku adalah ciptaan Tuhan? Aku adalah ciptaan Tuhan. Mau bukti? Mau? Mau bukti? Yang penting bagi penipu, iya. Yang penting aku sudah menipu. Yang penting aku sudah berbohong. Yang penting aku sudah menipu. Itulah Kristen. Yesus berkata, siapa yang ada di kananku dan di kiriku, aku tidak punya hak untuk menentukan itu. Itu pengakuan Yesus di dalam Matius 20 nomor 23. Tetapi mengenai siapa yang akan duduk di kiriku dan di kananku di dalam kerajaan Bapa, bukan aku yang berhak menentukan. Kepadaku diberi kuasa di surga. Tapi pengakuan Yesus Matius 20 nomor 23, tetapi mengenai siapa yang akan duduk di kiriku di surga dan di kananku di surga, itu bukan aku yang berhak menentukan. Tempat-tempat itu adalah ditentukan oleh siapa? Oleh Bapakku untuk diberikan. Penipu, pembohong.
Agama Juma, tipu-tipu. jangan lupa Bang Juma itu sebelum diberikan, sebelum ayat Agama 28, 18. tipu-tipu. Matius 28 itu tidak sampai data 18, hanya sampai data 15. Mari kita buktikan. Matius 28 jelas sekali yang harus tersiar sampai hari ini apa? Apa yang harus tersiar? Ya, Kristus adalah Tuhan yang Bang Zuma akui tadi. Nenekmu kiper. Kalau saudara mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, berarti Anda akan dihantam 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dengan Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, berarti Anda menyangkal Yesus itu adalah Kristus. Anda pendusta. Kena. Seingat saya tadi, Kena. Bang Zuma mengatakan bahwa Sang Pencipta surga itu adalah Sang Pencipta. Nah, terus begitu juga dengan dunia. Jadi saya bacakan ayat 28 ayat 18. Oke, baik. Wow. Oke, baik. Kita baca. Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Ini Yesus diberi kuasa oleh siapa? Bisa jawab saya? Hei, penipu. Penipu. Apakah penipu ini bisa menjawab saya? Ketika Yesus kemudian mengatakan didomi, diberikan kepadaku kuasa di surga. Saya tanya, Yesus diberi kuasa ini oleh siapa? Dan apa buktinya dia diberi kuasa? Sedangkan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi berhasil membunuhnya. Yesus tidak kuasa menahan lapar. Yesus tidak bisa menahan kentut. Yesus kalau makan bubur yang basi akan kena diare, nggak tahan dia mencruet. Gak apa-apa, Jadi yang penting jangan. Bang Juma sudah mengakui tadi. Apa saya akui apa? Saya ngakui apa pembohong? Yang 28 ayat 18 bahwa Saya akui apa? Saya akui apa? memiliki surga dan dunia itu adalah Sang Pencipta. Terima Terus? kasih. Terus Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1. begitu Yesus diberi kuasa. Jadi begitu Yesus diberi kuasa oleh pencipta langit dan bumi, seketika Yesus menjadi pencipta gitu. Yang jelas Bang Juma sudah mengakui tadi. Aduh, para penipu ini, penipu, penyesat. Kata Zulkifli kan, Muhammad kan. Ya, orang keempat ini, yang tadi yang gila tadi yang ketiga, sekarang diam, sekarang yang gila keempat. Silakan. Apa? Zulkifli kan bilang, Muhammad Apalagi? adalah Allah yang perkasa kan? Terus? Ya itu warasnya Anda. Kenapa? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Ya, coba Anda ukur dengan kewarasanmu, masa Anda bilang Muhammad itu Allah perkasa. Oke, sekarang menurut saudara Allah itu apa? Terserah, kan ada Ya terserah. Sekarang saya tanya kepada saudara, Allah itu apa? Ucapan Anda. Allah itu apa? Lucu Anda ini. Allah itu apa menurut iman Kristen? Allah itu apa? Sekarang ukur saja otak Menurut iman Kristen, Allah itu apa? Hah? Allah itu apa? Anda kan bilang yang suka. Gepeng. Sudah 4 ini manusia gepeng. Kok gak ada yang waras sih? Kenapa orang gila semua naik ini mana? Ini Zulkifli kok macam begitu otakmu. Zulkifli. Apa sih? Parah ini. Nangis saja, Bung. Yang saya tanya, yang saya tanya kepada saudara, Allah menurut konsep agama Kristen yang mencuri Yesaya 9 nomor 6 untuk Yesus itu, Allah itu apa menurut kalian? Kan untuk Muhammad itu Zulkifli. Atau malasan. Muridnya Makanya bom-bom. Anda periksa dulu kejiwaanmu, Zulkifli. Yang harus diperiksa kejiwaannya itu yang menyembah Yesus. Oke, karena jelas sekali diterangkan di dalam kitabmu sendiri, siapakah pendusta itu? Bukankah pendusta itu yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus?
Bukti bahwa Yesus Anda menyangkal itu Yesus itu Kristus, Anda menyembahnya. Itu bukti. Barang siapa yang mempertuhankan Yesus, berarti dia menyangkal kalau Yesus itu adalah Kristus. Yesus itu manusia suci. Suci kudus. Kalau dia manusia suci, kenapa dia mati terkutuk? Jawab. Tidak seperti Muhammad. Saya tanya, Tidak seperti Muhammad. kalau Anda mengatakan Yesus itu manusia suci, kenapa dia mati terkutuk? Jawab. Yesus itu manusia suci, saudara. Kalau dia suci, kenapa dia mati terkutuk? Jawab. Al-Quranmu saja sudah berkata bahwa Isa Saya tanya, kalau dia manusia suci, kenapa dia mati terkutuk? Jawab. Tanya saja kitabmu. Larinya ke kitab saya. Tadi katanya Yesus suci. Kalau Yesus suci, maka mustahil dia mati terkutuk. Paham? Ini hostnya ini kejang-kejang ini kasih mute. Pertanyaan saya ulang lagi. Kalau Yesus manusia suci, kenapa dia mati terkutuk menurut Kristen? Jawab. Jadi Yesus itu manusia kudus. Kalau orang kudus, dia harus menggantikan dengan kita yang Enggak nyambung, turunin aja, enggak mati terkutuk, Bang. Mati terkutuk, Bang. Mati terkutuk, Galatia 3 nomor 13. Kristus. Siapa yang dimaksud Kristus di situ, Bang? Siapa yang dimaksud Kristus di situ? Yesus. Ya, Yesus. Kenapa Yesus di situ? Kenapa dia? Ada apa dengan Yesus di situ? Aku tanya dikit aja, Bang. Sebelum aku mau kantor juga, Bang. Ini Aku kan. tanya dikit aja, Bang. Tanggapi dulu Galatia 3:13. Muhammad itu Tuhannya Islam ya, Bang? Kenapa orang belakang? Aduh, kok tanya aja, Bang. semua sih. Muhammad itu Tuhannya Islam ya, Bang? Bukan. Dia nabi dan rasul seluruh umat manusia. Diutus untuk seluruh umat manusia. Tuhannya Islam apa, Bang? Allah Subhanahu wa ta'ala, maha suci lagi maha tinggi. Maksudnya apa, Bang? Allah. Allah, Bang. Allah. Bukan Allah. Allah, Bang. Allah. 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 Allah itu kalau tulisnya gimana, Bang? Ya, Anda yang mau mengatur Allah dengan bahasa Indonesia kan lucu. Maaf ya, saya turunin nggak pantas nih orang kayak gini. Iya, nggak pantas. Orang kayak gini nggak pantas. Biarin aja buat Nggak pantas, recovery. Bang Adi. Buang waktu, nggak usah. Kenapa orang sakit semua yang naik ya? Ya, orang-orang sakit semua yang naik. Oke. Luruskan dulu tuh Bang Juma. Luruskan dulu mengenai Nabi Muhammad katanya Tuhan kita itu. Ya enggak lah. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu adalah manusia. Dia nabi penutup dan rasul penutup yang diutus oleh pencipta langit dan bumi untuk seluruh umat manusia di atas muka bumi ini. Jadi kalau misalnya kalau Nabi Musa untuk Bani Israel, Isa alaihissalam untuk Bani Israel, maka baginda Rasulullah Muhammad SAW itu untuk seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran surah Al-Araf membuktikan bahwa beliau itu adalah manusia, bukan pencipta, bukan Tuhan, selayaknya jelmaan Tuhan di dalam ajaran Kristen terhadap Yesus. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kemudian Rasulullah untuk menyampaikan firman ini. Qul wahai nabiku Muhammad, Nabi Muhammad, katakanlah kepada manusia, la amliku li nafsi naf'an, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat ataupun kemudian menolak mudarat bagi diriku illa kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah, wala darrah illa ma syaa Allah. Jadi aku ini tidak kuasa mendatangkan manfaat atau tidak kuasa menolak keburukan bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Lalu Rasulullah Muhammad SAW kemudian mengatakan, sekiranya mungkin walau kuntu a'lamu ghaibah, seandainya aku ini mengetahui hal-hal yang gaib, hal-hal yang rahasia, kata Rasulullah, maka sesungguhnya
Aku akan membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan. Jadi Rasulullah itu hanya pemberi peringatan. Dia hanya manusia biasa. Aku hanya pemberi peringatan. Wa ma massani as-su inna ana illa nadhiru wa basyirun liqaumi yu'minun. Aku ini manusia yang tugasnya hanya memberi peringatan kepada seluruh manusia dan tugasku hanya membawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi Rasulullah itu bukan manusia, bukan Tuhan, bukan Allah, tetapi dia adalah manusia yang diutus oleh Allah untuk memberitakan kemudian kabar gembira dan memberi peringatan kepada seluruh manusia. Siapa yang kemudian mendengarkan peringatan itu dan mentaati, maka dia akan memperoleh berita gembira, yaitu jannah atau surga. Saya kira demikian untuk sementara, sahabat-sahabat sekalian. Saya rehat dulu. Satu lagi. Iya, silakan. Mau makan dulu baru gabung lagi. Iya, silakan. Ada nggak para nabi itu terkutuk? Kalau nggak ada para nabi terkutuk, terus yang terkutuk di tiang salib siapa itu? Ya, sebenarnya kalau teman-teman Kristen ini ingin jujur ya, ingin jujur, jangan bawa-bawa Al-Quran. Kalau di Al-Quran kan sudah jelas dalam surah An-Nisa, ya jelas bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib, tidak dibunuh. Jelas itu. Tetapi kemudian orang-orang Yahudi dengan gigihnya kemudian ingin Nabi Isa yang adalah Al-Masih yang datang di tengah-tengah mereka, ingin mereka bunuh dikarenakan kecemburuan mereka terhadap Nabi Isa. Tetapi tidak berhasil. Naiklah kemudian Nabi Isa, diangkat oleh Allah. Selesai perkara. Tutup buku. Tek 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 tek. Beberapa ketukan kemudian muncul dari barat bernama agama Kristen, mengambil tragedi penyaliban terhadap pengganti Nabi Isa itu sebagai Tuhan, yang sesungguhnya itu bukanlah Nabi Isa, melainkan Yudas, muridnya itu sendiri. Demikian. Jadi tidak ada nabi yang mati terkutuk, ada.